Ketersediaan makanan dan minuman bagi manusia di muka bumi ini begitu mengagumkan. Lebih dari 6 miliar manusia yang hidup saat ini, demikian juga yang sebelumnya, semuanya tercukupi kebutuhan makan dan minumnya dari daratan, sungai dan lautan yang tiada habis-habisnya. Maha suci Allah yang telah menjamin kebutuhan hidup makhluk-makhluk ciptaannya. Dalam surah Abasa ayat 24-32, Allah meminta agar manusia memperhatikan ketersediaan sumber-sumber makanan dan minuman mereka. Allah berfirman, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian, dan anggur, dan sayur-sayuran, dan zaitun, dan pohon kurma, dan kebun-kebun yang rindang, dan buah-buahan serta rerumputan. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Abasa ayat 24-32. Dari bumi, Allah menyediakan sumber makanan nabati dan hewani. Sumber makanan nabati dari bumi seperti biji-bijian, sayur-sayuran dan buah-buahan. Ajaibnya, tanah tempat tumbuhnya beragam tanaman dari dahulu hingga sekarang tidak pernah kehabisan unsur haranya. Semua terjadi dalam sebuah mekanisme yang rumit dan unik. Proses daur ulang air beserta unsur hara seperti nitrogen, oksigen, fosfor di alam diciptakan Allah untuk menjaga kelangsungan hidup tanam-tanaman. Selain itu, dari bumi, Allah juga menyediakan sumber makanan hewani seperti ayam, burung, sapi, unta, dan domba. Hewan-hewan tersebut dapat hidup dan berkembang biak dengan meminum air, memakan biji-bijian, dedaunan dan rerumputan yang tumbuh dari bumi. Semuanya diciptakan Allah sebagai salah satu sumber makanan hewani bagi manusia dan beragam manfaat lainnya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. An-Nahl ayat 5. Dari hewan ternak, Allah tidak saja menganugerahkan daging sebagai sumber makanan manusia, tetapi juga sumber minuman berupa susu yang segar dan bergizi. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. dan sungguh, pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. An-Nahl ayat 66.
Dari susu, terutama susu sapi, dapat diolah menjadi sumber makanan lainnya seperti keju, yogurt, susu bubuk, dan sebagainya. Semua adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi tinggi. Dari sungai dan laut, Allah menyediakan sumber makanan hewani berupa daging ikan yang segar. Dari laut yang asin, manusia bisa mendapatkan berbagai jenis ikan seperti kerapu, udang, atau cumi-cumi. Dari sungai air payau, ada beragam jenis ikan seperti bandeng, belanak, dan patin. Sedangkan dari air tawar bisa didapatkan sumber protein hewani seperti ikan mas, lele, ataupun gurame. Dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 14, Allah menjelaskan bahwa sumber makanan hewani dari perairan berupa daging ikan-ikan yang segar serta ditundukkannya lautan adalah karunia besar dari Allah yang harus disyukuri oleh manusia. Seperti firman-Nya berikut ini. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Antara lain 1. Bangkai atau al-maitah, yaitu hewan yang mati bukan karena disembelih, kecuali bangkai ikan dan belalang. 2. Darah atau ad-dam dari hewan, baik karena disembelih atau karena luka. 3. Daging babi atau lahmul hinzir, dan semua bagian tubuhnya. 4. Binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah atau ma'uhilla li ghairillah. Selain keempat jenis makanan yang telah disebutkan Al-Quran di atas,
Ada jenis makanan lainnya yang keharamannya dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, antara lain binatang buas yang memiliki taring dan burung-burung yang memiliki cakar, seperti disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhi nabin minas siba' wa an kulli dhi mikhlabin minat tayr. Rawahu Muslim an Ibni Abbas. Nabi melarang umatnya mengonsumsi daging binatang buas jenis apapun yang memiliki taring. Demikian pula burung-burung yang memiliki cakar. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas. Adapun jenis minuman yang diharamkan Al-Quran adalah khamr atau minuman beralkohol yang memabukkan. Sayyidina Umar bin Al-Khattab menjelaskan makna khamr, yaitu sesuatu yang dapat menutupi dan menghalangi akal untuk berpikir dengan jernih dan sadar. Para sahabat Nabi telah menyepakati penjelasan makna ini, bahwa sebab diharamkannya khamr adalah karena dapat memabukkan. Namun demikian, Nabi menegaskan bahwa keharaman khamr tidak hanya dalam kadarnya yang memabukkan saja, tetapi berlaku juga dalam kadarnya yang sedikit. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi bersabda, وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام أخرجه أحمد. Dari Jabir radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesuatu yang dapat mengakibatkan mabuk dalam jumlah banyak, maka dalam jumlahnya yang sedikit juga diharamkan. Hadis riwayat Ahmad. Pengharaman tersebut tentu saja untuk kebaikan manusia, terutama hifdul akal, atau untuk menjaga akal manusia dari kerusakan fungsi. Selain itu, juga untuk melindungi manusia dari bahaya yang mengancam kesehatan fisik, mental, materi, maupun kehidupan sosial lainnya akibat pengaruh minuman beralkohol. Atas dasar itulah, para ulama bersepakat atas keharaman zat adiktif lainnya seperti narkoba dalam berbagai jenisnya yang berpotensi menimbulkan sifat ketagihan dan dapat merusak kesehatan, akal, dan rohani manusia. Selain aspek kehalalan, aspek lainnya yang harus diperhatikan dalam makanan dan minuman adalah perkara thayyib atau baik. Makanan yang baik adalah makanan yang bergizi dan tidak menimbulkan penyakit, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk memilih makanan yang baik, diperlukan pemahaman tentang sumber makanan, nilai gizi, dan food safety atau keamanan pangan, agar makanan yang kita konsumsi selain menyehatkan, juga terbebas dari hal-hal kontaminan yang membahayakan. Kandungan utama dalam makanan yang thayyib adalah adanya air, karbohidrat, protein, dan lemak. Selain itu, makanan yang thayyib juga harus mengandung unsur penting lainnya, meskipun dalam jumlah kecil, seperti vitamin, mineral, antioksidan, dan serat. Dengan memahami kriteria halal dan thayyib, kita dapat memilih makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita secara proporsional dan efisien. Itulah yang disebut diet yang seimbang, suatu kombinasi makanan dengan kandungan gizi yang mencukupi, tidak kurang, juga tidak berlebihan. Seimbang dari aspek protein dengan asam amino lengkap, karbohidrat, lemak, vitamin, dan serat. Hal tersebut sesuai dengan ketetapan Allah dalam Al-Quran yang melarang manusia mengkonsumsi makanan dan minuman secara berlebihan. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
Merujuk pada tafsir tahlili terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam ayat ini secara jelas digambarkan betapa Allah sangat menyayangi hamba-hambanya dengan mengingatkan mereka agar memperhatikan perihal pakaian, makanan, dan minumannya. Memakai pakaian yang bersih dan bagus, mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik, erat kaitannya dengan kesehatan tubuh manusia. Dengan kondisi tubuh yang sehat, kehidupan manusia akan produktif dan mereka akan semakin kuat dalam menjalankan ibadah. Selain itu, Allah juga mengingatkan mereka agar tidak berlebih-lebihan perihal pakaian dan makanan. Karena segala perbuatan yang berlebih-lebihan dan melampaui batas, selain merusak dan merugikan, juga tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ayat ini diturunkan, orang-orang yang menunaikan ibadah haji hanya memakan makanan yang mengenyangkan saja. Dengan turunnya ayat ini, Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk menyantap makanan halal dan bergizi yang dibutuhkan oleh tubuh mereka. Dan yang tidak kalah penting, mereka juga harus mengatur waktu menyantapnya dan memperhatikan takarannya. Makanlah jikalau perut sudah terasa lapar, dan berhentilah, jangan sampai kekenyangan. Demikianlah petunjuk-petunjuk Al-Quran terkait dengan makanan dan minuman. Setidaknya ada 4 poin utama yang bisa kita ambil pelajaran dalam kajian ini. 1. Manusia harus banyak bersyukur kepada Allah, karena Allah telah menyediakan untuk mereka aneka ragam makanan dan minuman di muka bumi. 2. Allah memerintahkan manusia mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayyib, yaitu makanan dan minuman yang sehat dan bergizi. 3. Allah melarang manusia mengkonsumsi makanan yang haram dan membahayakan bagi tubuh. 4. Dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi, Allah mengingatkan manusia agar mereka mengatur waktunya dan tidak boleh berlebihan. Semoga serial kajian tafsir ilmi ini memperkaya pengetahuan kita tentang ajaran-ajaran agama Islam dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ikuti terus channel ini. Sampai jumpa di video-video hasil kajian tafsir ilmi berikutnya.